Hari ini order, besok langsung kirim. Kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Saat itu tim Jose Mourinho sama sekali tidak diunggulkan. Tapi itu jadi era terakhir underdogs menjuarai Liga Champions. Sejak era 2010 tidak ada lagi tim underdog yang juara, tapi banyak yang berjuang. Dan perjuangan itu patut untuk diapresiasi. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting 11. Mari kita mulai daftar ini dengan melempar ingatan ke musim 2010-2011. Di musim itu, label Underdog Champions League melekat pada diri Schalke. Padahal mereka mengawali musim itu dengan buruk. Die Knappen harus menelan kekalahan di 4 laga awal Bundesliga. Tidak puas dengan hasil itu, Felix Magath pun dipecat di pertengahan musim dan digantikan oleh Ralf Rangnick. Rangnick tentu mewarisi skuad yang compang-camping, tapi setidaknya ia masih punya pemain berbakat seperti Neuer, Benedikt Höwedes, Joel Matip, dan Julian Draxler. Juga pemain veteran seperti Pangeran Buangan Bernabeu, Raul, dan Klaas-Jan Huntelaar. Meskipun di liga mereka terseok-seok, di Liga Champions jalan mereka cenderung mudah. The Royal Blue mampu memuncaki klasemen grup yang berisikan Lyon, Benfica, dan Hapoel Tel Aviv. Raul dan kolega pun melenggang santai dengan mengalahkan Valencia di babak 16 besar. Aksi luar biasa mereka tunjukkan di laga perempat final. Di partai itu Schalke mampu menekuk juara bertahan Inter dengan agregat 7-3. Tapi sungguh sayang, mereka kalah di partai selanjutnya melawan Manchester United dengan agregat 6-1. Meskipun begitu, perjalanan mereka tetap membanggakan mengingat ini kali pertama mereka mampu mencapai semifinal Champions League. Di musim 2012-2013, Borussia Dortmund ditempatkan di grup neraka berisikan Manchester City, Ajax, dan Real Madrid. Di Borussen mampu keluar sebagai pemuncak klasemen dengan catatan tanpa terkalahkan. BVB diisi oleh bakat-bakat masa depan saat itu seperti Marco Reus, Ilkay Gundogan, Mario Götze, dan tentu saja Robert Lewandowski. Champions League musim 2012-2013 seakan jadi panggung bagi pemain Polandia itu. Masih segar diingatan ketika ia mencetak 4 gol ke gawang Madrid di semifinal. Sayangnya mereka tidak bisa jadi juara setelah kalah lawan Bayern Munchen di final. Rival satu negaranya terlalu kuat untuk anak asuh Jurgen Klopp. Tapi ada satu pemandangan yang ngeri di final. Invasi Jerman terasa begitu nyata saat 80.000 lebih orang datang ke Wembley untuk menyaksikan Der Klassiker di final Champions. Tim asal Prancis memang tidak dikenal garang di Liga Champions. Tapi beda cerita dengan AS Monaco di musim 2016-2017. Mereka mampu jadi wakil Prancis yang sampai ke babak semifinal. Bisa dihitung sebagai underdog, ya karena mereka bukanlah tim bertabur bintang. Selain Falcao dan João Moutinho, Monaco tidak punya nama besar atau bintang masa depan. Tentu saja ada Kylian Mbappe, tapi selain dirinya tidak ada lagi. Pelatihnya Leonardo Jardim pun bukan pelatih yang punya nama. Laga alot sudah harus mereka lalui di babak 16 besar melawan Manchester City. Monaco bisa unggul gol tandang dengan agregat 6-6. Kemudian bisa menang telak lawan Borussia Dortmund yang dilatih Thomas Tuchel di perempat final. Sayang langkah mereka dihentikan di semifinal oleh Juventus. Selama abad ke-21, Ajax Amsterdam seperti klub kelas 2 jika berpacu pada kompetisi Eropa. Jangan salah, Ajax memang bukan tim yang buruk, tapi mereka tidak cukup baik untuk mendominasi benua biru. Itu masih terasa sampai musim 2018-2019. Memang Ajax di musim itu masuk ke zona Champions setelah mampu duduk di peringkat kedua Eredivisie musim sebelumnya. Tapi di musim 2017-2018 Ajax bahkan tidak bisa lolos fase kualifikasi Champions League.
Itu yang membuat Erik ten Hag, manajer Ajax saat itu, ingin mengubah nasib klub di Eropa. Jika diperhatikan, tim Ajax musim 2018-2019 memang tidak berisikan nama besar, tapi mereka akan jadi bintang di masa depan. Seperti De Ligt, Frenkie de Jong, Donny van de Beek, David Neres, dan Hakim Ziyech. Pemain muda ditambah sistem brilian dari Ten Hag membawa mereka bisa menembus semifinal, mengalahkan Real Madrid dalam laga paling dramatis di babak 16 besar, sebelum akhirnya kandas dari Tottenham di semifinal. Cerita Tottenham juga tidak kalah underdognya. Jangankan bisa diperhitungkan di Liga Champions, di Liga Domestik saja Spurs kurang diperhitungkan. Jadi saat mereka bisa mengalahkan Ajax untuk bisa sampai final, Pochettino berkata bahwa ini sudah seperti mimpi yang jadi kenyataan. Tapi Spurs tidak bisa menang di final. Mereka tidak bisa mengalahkan hasrat buka puasa gelar Eropa Liverpool. Musim 2019-2020 memang jadi musim yang sedikit gila untuk dunia sepak bola. Pandemi yang menyerang menyebabkan kompetisi ditunda, juga munculnya beberapa tim kejutan di Liga Champions. Pertama, tim unggulan seperti Liverpool dan Real Madrid harus tersingkir di babak 16 besar. Atalanta berhasil menembus babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah dan terus melaju sampai perempat final, di mana mereka ditaklukkan oleh PSG. Selain itu, Leipzig dan Lyon juga muncul sebagai underdog. Kedua tim itu lolos dari grup yang sama, grup G, dengan tim Jerman yang berada di puncak. Itu membuat Lyon harus berhadapan dengan raksasa Italia Juventus. Setelah susah payah menidurkan si nyonya tua, mereka mampu menaklukkan Manchester City. Tapi Lyon tidak kuasa untuk mengalahkan Bayern Munchen yang sedang berada dalam mode angkat piala musim itu. Sementara Leipzig dengan mudah mengalahkan Tottenham di babak 16 besar. Tim yang baru berumur jagung itu mampu mengalahkan Atletico Madrid di babak perempat final. Sampai akhirnya koyak di tangan PSG di babak semifinal. Terbaru, gelar pembunuh raksasa Eropa masih dipegang oleh Villarreal. Di musim 2021-2022, pasukan Yellow Submarine mampu mengalahkan Juventus di babak 16 besar. Tidak sampai di situ, anak asuh Unai Emery juga menaklukkan Bayern Munchen di perempat final. Ya, kalian tidak salah ingat. Bayern Munchen, sang raksasa Jerman, ditenggelamkan begitu saja dengan agregat 2-1. Tapi perjuangan mereka harus berhenti tidak jauh dari situ. Pasukan kapal selam kuning dikalahkan oleh Liverpool di babak semifinal. Tapi itu jadi perjalanan yang membanggakan untuk Villarreal, mengulangi memori 2005-2006, di mana mereka juga bisa sampai ke semifinal dan dikalahkan Arsenal di babak itu.